Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan teman-teman anak modul. Saya Andi Mangara, kita bertemu kembali di acara Modul Inspiration Talk. Saya harap semua Anda bahagia ya, dan sehat selalu. Untuk edisi kali ini, teman lama yang benar-benar lama nggak ketemu, tetangga di Kompleks Gunung Sari Baru. Dan ya kira-kira 40 tahunan baru ketemu ya. Ada. Namanya nih panggilan kecil sampai besarnya si Alam. Alam. Nama lengkapnya nih Alam Syah Alam Syah Mamparesa. Paresa. Jadi kalau dengar FAM itu saya kira semua anak modul familiar betul ya. Insya Allah. Karena banyak sekali FAM Paresa yang sekolah di sekolah kita ya. Betul, ya. Ya, oke, kita CS dulu. Ya, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Ya, kembali. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat. Terus terang, saya memang rindu ketemu dengan Anda. Sama Kak. Alhamdulillah. Ini saya kira ya banyak semuanya Allah udah atur ya. Ya. Allah atur. Jadi kemarin hari Minggu saya ke Makassar. Qadar Allah ya. Nah. Walaupun saya memang kadang-kadang waris ya, kapan ke Makassar? Insya Allah saya belum bisa atur, insya Allah. Nah kebetulan qadar Allah hari Seminggu kemarin adik saya tercinta Agus Syam Mamparesa dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Beliau meninggal di rumahnya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Saat itu saya masih ada di Cirebon waktu itu bersama istri sedang berkendara. Begitu dapat kabar itu saya terus terang kaget dan udah saya putuskan istri. Kegiatan menuju kami ada rencana tujuan langsung kami batalkan, kami kembali ke Komplek Pertamina. Saya di Komplek Pertamina Kelayan ya. Kemudian saya cari tiket dan alhamdulillah saya dapat pesawat hari Senin pagi jam 5.30. Alhamdulillah masih dapat. Masih sempat melihat masih bisa ikut mengurus jenazah, memandikan sampai dengan saya membawa beliau bersama anaknya dan juga saudara-saudara lain memposisikan beliau di tempatnya di liang lahat. Ya. Kami terus terang keluarga besar podcast anak modul dan saya kira seluruh keluarga besar PPSP ya. Dan kerabat-kerabat beliau mengucapkan belasungkawa lah. Iya, terima kasih. Ya. Ini ngomong-ngomong, saya ingin tahu sebenarnya nih di SMA saya nggak pernah lihat Anda begitu loh. Saya tanya Erma, saudaranya Alam nih, Alam di mana? Ternyata nggak tamat di SMA Alam ya? Saya di PPSP kita ini sampai SMP. Sampai SMP. Ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita. Cerita. Ya, saya TK itu di sekitar Ujung Sari lah, Deng. TK Pertiwi. TK Pertiwi. Okay. Ya, kemudian saya masuk SD Pertiwi di belakangnya. Tamat tahun 79. Ayah saya udah masuk ke SMP, ikut Kak Erma. Kak saya Kak Erma, Kak Mala itu di PPSP. Ya, Mala kan 82 ya. Nah, 82, Kak Erma 84. Ya. SMP saya masuk ke PPSP ya. di Bungaya ya. Di Bungaya. Bungaya itu tempat Masya Allah. Ya penuh kenangan. Sekarang masih begitu? Atau sudah ada banyak renovasi? Udah jadi SMA 11. Cuman ya. sebagian besar gedungnya yang di dalam itu masih begitu. Masih sama ya. Ada pohon mangganya. Nah itu ada kantinnya di belakang. Kantin kan? Kita betul. suka makan pisang goreng ataupun ubi. Kan? Sama mie. Masya Allah. Untung nggak ada utang ya. Iya itu banyak kenangan. Yang punya kantin itu anak 82 namanya Anto. Oh ya, gitu. Ya, ibunya namanya Bibi, kita panggil Bibi ya. Bibi itu ya. Wah, ubinya sedap sekali ya. Sedap sekali. Kalau hujan-hujan, betul, seperti musim begini. Iya. Penuh kenangan lah. Penuh kenangan. Sekolah kita itu PPSB. Teman yang benar-benar Anda ingat yang jadi sahabat Alam ini siapa nih? Di SMP nih, di SMP. SMP ya. Ya, oke. Saya mungkin yang saya ingat itu pas terakhir kelas 8A. 8A ya? Kelas 8A, ya, karena modul kita kan mulai dari 6 ya. Ya. Kelas SMP, SD sampai 5 tahun sampai ya. Sampai 5 tahun, oke. Ya. Kelas 8A itu saya terakhir ada beberapa yang saya ingat. Untuk laki-lakinya, teman tetangga saya juga di Bontocani, Happy Martin. Iya, Keli, dipanggil Keli ya. Keli. Happy. Ya, kemudian juga ada Muhammad Ihsan. Andi Muhammad Ihsan. Ihsan. Ya, Icang kita panggil Icang, ya.
Ya di dosen UNEM apa kok dia kerja di UNEM? Iya, Ya, oke. Acang. Nah, cuman saya lupa ya. Yang jelas saya ingat. Nah, kalau Oh, ada satu lagi, tapi sekarang saya juga cari di mana kawan kita ini. Ada Akbar Abidin, ada Akbar Razak. Ya, kemudian ceweknya itu ada Emi Kartahara. Oh, Emi ini dokter ya? Dokter dan Dokter. sekarang ini Kepala Dinas Kesehatan Alhamdulillah. Sinjai. Sinjai ya? Sinjai. Mudah-mudahan dia nonton kita. Kasih salam dong, kasih salam. Iya, Assalamualaikum semua teman-teman. Tidak terkecuali dan tapi khususnya buat teman-teman di kelas modul 8A waktu itu. 8A ya. Tahun 82 kami tamat SMP 8A ya. Iya. Ada Guru-guru? lagi saya lanjut ya. Guru-guru? Guru-gurunya Masih ingat? masih Pak ada Ismail. ya. Pak Ismail, ya, kemudian almarhum ya, Bapak dari Gorontalo kita. Maaf, dari mana? Pak Martoyo. Pak Martoyo, ya, Yoce, betul. Nah, anaknya Pak Martoyo, Lucy Martoyo juga teman sekelas saya. Ya. Iya. Ini yang tuan rumah podcast kita nih Aci Waris nih. Aci Waris, oh iya, Aci Waris juga. Iya. Aci Waris, ya, kemudian ada Faisal Silenang ya. Silenang, ya. oke. Faisal Silenang. Ceweknya ada Eni Rajab juga. Oke. Ya, Eni Rajab. Saya masih ingat karena saya kan kelas 3 dan kelas 1 kan. Iya. Jadi kita main sama-sama. Iya. Ya. Itu ada juga tapi yang lain. Siapa, ada namanya Sri Wahyuni, Sri ya. Sri Wahyuningsi. Sri Wahyu ya. Ida Wahyuningsi bukan? Bukan, Sri. Sebelah rumahnya Lucy. Uci. Panggilnya Uci. Uci ya. Uci ya. Uci. Beliau di Hertastin dulu ya. Iya. Itu Jadi- yang mungkin yang masih sedikit saya ingat ya. Tapi yang jelas itu tadi ya, modul memang luar biasa. Kita tahu siapa yang, kadang-kadang saya berpikir, Mbak yang cewek-cewek kan jago-jago nih. Oh, iya. Cepatnya ganti modulin saya. Kita juga cepat ya belajar. Itu kita berkompetisi ya. Berkompetisi. Kemudian kita boleh sama start tapi finishnya belum tentu Selesainya sama belum ya. tentu sama ya. Pelajaran apa tuh yang kita bisa kisahkan kepada anak kita, teman kita bahwa di modul itu bagus loh, apa itu? Gimana tuh, Lam? Betul, Kak Pali. Jadi sebenarnya juga kita lihat sekarang sayang juga ya, tidak ada sistem belajar yang mandiri ini sudah tidak ada lagi kalau kelihatannya ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali yang bisa dipetik ya buat kita dan buat adik-adik, anak-anak kita malah ya. Untuk jadi di sana di PPSP ini sistem modul kita melatih kita untuk memang mandiri ya, mandiri betul. Jadi kita lihat sekali sama-sama ya, ada ibu guru, bapak guru di depan kelas sebagai fasilitator sebenarnya. Beliau tidak mengajar seperti sekolah umum memberikan materi di papan turu dan sebagainya, tapi beliau hanya memberikan panduan ya. Misalnya kita katakanlah kita di awal semester, dia bilang silakan ini untuk pelajaran matematika, silabus yang beliau sampaikan dan sebagainya, ada sekian modul, kemudian diingatkan lagi bagaimana untuk apa tahap-tahapannya. Nah, selebihnya benar kata Kak Pali barusan, secepat apa kita bisa mencerna. Tapi juga ada cukup, jadi tadi bagaimana kita dituntut belajar secara mandiri mandiri dan bisa menangkap isi dari ilmu yang ada dari modul tersebut. Lembar kegiatan. Kemudian ada lembar kerja. Baru terakhir lembar tes. Tes dulu, tes baru dulu ada kuncinya kan? Baru buka kuncinya ya. Baru ada urusan curi kunci. Pernah nggak melakukan itu, curi kunci? Singkat tidak. Anak dosen takut dia. Jadi memang luar biasa itu. Itu tadi kita belajar dan saya juga lihat bagaimana beberapa teman ataupun kakak-kakak ya, khususnya kakak-kakak ya, yang bisa apalagi SD-nya sudah 5 tahun, kemudian dengan SMP SMA bisa 5 tahun jadi 10 tahun, plus dia tamat SD kayak seperti tetangga kita Dr. Iqbal ya. Iqbal Jawad. Itu juga luar biasa ya, senior kita. Anak pintar. Anak pintar itu kayaknya SD sampai SMA 10 tahun kalau nggak salah. Speed dia. 5 iya 10 tahun. Masih muda ya. Itu contoh lah artinya. Jadi apa ya, belajar mandiri saya kira bagus ya. Dan apalagi anak-anak sekarang di kuliah ya. Kuliah kan hanya ketemu dosen sebentar. Setelah itu dia harus baca buku textbook yang banyak. Jadi itu sangat membantu dan bermanfaat buat kita. Ngomong-ngomong, sekarang ini apa nih kesibukan Alam nih sekarang di mana sekarang nih? Saya pasti teman-teman ingin tahu nih. Iya, buat teman-teman ya pertama juga saya jujur beberapa kali sih pas ke Makassar
Saya ke Makassar tidak rutin tiap tahun ya. karena kebetulan ya qadarullah Bapak Ibu sudah kembali ke Yang Maha Kuasa. Jadi saya ke Makassar biasanya kalau ada hajatan. Nah, biasanya terakhir saya ada hajatan ya kita calling-calling sama teman-teman, sama Aci, sama kemudian Ramlan juga ada. Ramlan, oke. Nah, dan kita kumpul-kumpul ya. Kita berapa tahun lalu kita kumpul-kumpul ya. Nah, saya selepas sedikit cerita, tamat modul SMP 82, saya pindah ke SMA 2. SMA Negeri 2 Makassar. Sekarang Semada namanya. Semada ya. Baru-baru reuni kan juga iya, mereka itu. Semada. Oh iya, reuni ya. Enggak sempat ikut kembali dong. Enggak sempat, iya. Semada di Wajigau. Cuman saya tidak tamat juga. Jadi enggak tamat. Saya kelas 2, begitu mau naik kelas 3 saya pindah ke Bandung. Ke Bandung? Bandung. Jadi saya tapi teman-teman dari yang modul yang sama-sama di Semada itu ada saya, Leksi Mailoa, Faisal Silenang, kemudian kalau nggak salah Ramlan Latif juga ya. Ada banyak lagi. Rahmat Nur juga kali. Rahmat Nur juga ya. Nah kami ini bertujuh orang kebetulan memang teman, kita sama-sama punya visi misi. Kita mau masuk di kuliah di Jawa kan, Jawa. Ayo supaya kita bisa intip-intip bagaimana cara belajarnya orang di Jawa. Harus tamat sekolahnya di sana. Saya ingat sekali, saya baru tamat terima rapor, saya menghadap ke almarhum Bapak, Pak, saya mau selesaikan SMA aku di Bandung gitu kan. Nah, Bapak sih lagi mikir-mikir kan. Beliau konsul ke teman-teman dosennya di IKIP kan, beliau di IKIP. Nanya-nanya, ibu, oke, akhirnya beliau bilang, oke, bismillah berangkat Bang Konrad. Tapi ibu saya nangis-nangis. Soalnya belum ada anaknya yang pergi merantau kan. Merantau ya. Baru kali ini. Kebetulan di zaman itu di Bandung. Oh iya. Cewek-cewek manis-manis ya. Di zaman itu ya. Jadi waktu itu ada bilang, weh lama dari mana nih? Ya, Mojang Priangan, Kota Kembang ya. Jadi nyonya sekarang Mojang Priangan? Nyonya Jawa Barat. Jawa Barat ya? Iya. Sudah ya? Iya. Sudah seperti dugaan saya. Tamat SMA berapa di Bandung? SMA 7, SMA Negeri 7. Kuliah di ITB. ITB. Jurusan? Saya ngambil geofisika. Geofisika, ilmu kebumian, ada belajar meteorologi, geofisika padat, ada oceanografi. Saya kebetulan mengambil spesialisasi oceanografi. Jadi sampai dengan sarjana muda itu semester 6, semua kita dapat ya, yang besar. Dapat meteorologi, dapat geofisika, dapat oceanografi. Di Taman Sari ya? Ya betul. Waktu itu saya kuliah pindah-pindah. Pertama kali masuk ITB, begitu kami registrasi ulang, datang sendiri, daftar bayar, mau cari kos nggak ada. Itu ketemu teman yang ada pada saat mendaftar aja. Kau mau kos di mana kau? Ayo kita pertama kali saya di kebun bibit. Kebun bibit. Pas samping sungai aja. Kalau hujan tuh banjir. Itu cuma beberapa bulan. Tahun berapa itu? Tahun 86 saya. Dapat galunggung meletus ya? Galunggung, enggak, sebelumnya lagi. Jadi ada sempat di kebun bibit, setelah udah settle, udah tahu di mana Bandung, kita pindah ke apa namanya, Lebak Gede namanya. Orang bilang Big Valley ya. Belakangnya kampus itu ada kos-kosan semua. Iya, betul. Kemudian terakhir saya tamat kuliah itu saya ngontrak rumah bersama adik-adik. Adik-adik ada beberapa yang bapak almarhum titipkan. Ram, tolong titip adik-adikmu belajar di Bandung. Di Bandung juga ya. Termasuk almarhum Agus. Beliau tamat di SMA PGII, Persatuan Guru Islam Indonesia. Gitu deh. Gitu ya. Jadi pemirsa dan teman-teman anak modul ini pertemuan yang sangat nostalgia kita ya. Nostalgia bukan main. Mungkin kita agak terbatas dengan waktu ya. Tapi ada yang perlu kita dengar dari Alam kembali nih soal kisah di sekolah yang tak terlupakan apa nih lah, waktu di SMP aja nih, yang tiba-tiba Anda ingat apa nih? Iya, di SMP salah satu yang saya lihat ini kekuatannya sekolah modul kita, ya. Itu ekstrakurikulernya luar biasa. Apa? Ada olahraganya, ada tinju, Pak. Pilih tinju? Tinju, dan saya sempat KO sama teman saya, orang Manado. Siapa? Ternyata, siapa namanya, ya Allah. Bukan kakak kelas tuh ada? Sangkatan saya. Oh, kata. Dia memang petinju. Saya ada kata namanya Alex, tinggi. Jangan-jangan itu yang Anda dapat. Bukan ya? Sangkatan saya. Sangkatan ya? Sahabat. Mungkin teman-teman modul yang masih rambutnya lurus-lurus, putih. Jadi petinju. Bertinju di mana? Di aula? Ada ruangannya kan? Ruangannya. Nah, saya ngambil tinju dulu kan. Nah, saya juga karate dari SD kan karate. Oke, karate. KKI ya? KKI, kemudian Black Panther ya. Pindah.
Saya ngambil tinju juga latihan ya pertama. Wah, ternyata kena bukan KO ya, begitu kena pukulan dia pusing juga. Ya, rupanya Kena hook atau jab ya. Uppercut kayaknya. Uppercut ya. Itu yang salah satu. Kemudian tak juga terlupakan. Tak terlupakan. Sama kegiatan-kegiatan porseninya itu luar biasa. Porseni ya. Kalau lari saya juara 1 deh. Oke, ya, kakaknya Alam Erma juga juara 1. Gadis maraton julukannya itu. Iya. Kegiatan luar biasa, basketnya enak ya. Ya, kita punya lapangan basket dan tenis. Tenis ya, betul. Dan lari itu kelilingnya sekitar gedung-gedung sekolah kan. Luar biasa ya. Kemudian itu tadi, saya masih lihat gedung ingat IPS itu, guru IPS kita yang besar, tenis ya. Jadi gedungnya di tengah-tengah itu, di sebelahnya antara. Iya. Tapi jelas nggak terlupakan kantinnya itu kan. Kantin tak terlupakan. Betul. Guru tinju kita sebelum kita usaha ini masih ingat siapa namanya? Pak Kasmat kah atau siapa? Guru tinju kita ya? Pak lupa Pak ini nih yang siapa? Ada anaknya 85 juga sih. Oh. Tumbo Saranani bukan? Oh, Pak Tumbo Saranani ya. Ingat. Iya. Oh, wasit dia kan ya? Iya. Mungkin itu kalian. Barangkali itu yang ngajak kita. Baik, pemirsa dan teman-teman anak modul, ceritanya luar biasa, sangat mengharukan begitu ya. Ingat kisah kasih di sekolah. Bersama sekolah. Alam Syah Maparesa, angkatan 85. Nah, 85. Ini kita closing deh. Mungkin ingin menyampaikan sesuatu buat teman-teman Alam nih, silakan. Iya Kak Pali dan teman-teman seluruh kakak adik modul ya. Saya kira pertama saya mau apresiasi dulu ya Kak Pali ya. Teman-teman khususnya ada Kak Aci juga ya, teman Aci membuat podcast room ini untuk podcast untuk anak modul ini luar biasa ya. Kita bisa, karena kita zamannya nggak bisa ketemu langsung, jadi forum podcast ini kita bisa saling, seperti yang saya jalani sekarang, bisa akan menyapa teman-teman, saya juga ini menyapa. Pertama, bersyukur kita masih diberi sehat ya, dan itu saya kira dalam kondisi pandemi ini, Kak, yang paling penting ya. Saya sudah S1 untuk COVID, Pak. Sudah. Teman saya sudah S4 ada juga. Ya, banyak. Jadi, tapi kita jangan juga, kita bersyukur, tapi juga harus tetap jangan terlalu paranoid ya, bahwa sebenarnya penyakit ini sebenarnya biasa saja. Ya, cuman insya Allah dengan vaksinasi yang sudah bagus saya kira, dan kami sudah membuktikan juga ya, kita kekebalan makin bagus ya. Kemudian ya tadi saya kira dengan forum kita ini silaturahmi ya, yang penting tetap kita bisa jaga. Dan saya sebenarnya juga merasa minta maaf ya, mungkin hanya bisa monitor, kami ada WA group ya, WA group 85. Saya juga bergabung di Jakarta PPSP DAJ. Ada Andi Tovan di sana, ada Kak Tovan Marimba, ada beberapa kakak-kakak. Saya mohon maaf juga sekaligus mungkin kalau kakak-kakak mendengar saya minta maaf. Tapi saya monitor juga. Monitor di WA group. Ya, paling penting itu ya. Kemudian saya kira dimanapun kita bekerja, insya Allah itu yang terbaik. Kita berikan yang terbaik buat keluarga kita, buat bangsa dan negara ya. Kebetulan saya perjalanan sedikit ini, saya pertama awali di pegawai negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, 12 tahun, kemudian saya di Pertamina. Sampai sekarang di Pertamina ya? Insya Allah 2,5 tahun lagi lah, 58 saya pensiun. Belum muka pensiun. Ya, jadi ya intinya mungkin ada satu kata terinspirasi soal ini. Umur itu hanyalah angka-angka ya. Yang penting adalah semangat kita harus tetap berjiwa muda ya. Dalam arti semangat ya. Semangat kita. Dan terus belajar sampai dengan kita luar biasa. Terima kasih Kak Fali. Siap. Memberikan yang terbaik dari kemampuan untuk kepentingan bersama. Dan masyarakat lebih banyak. Baik. Saya Andi Mangara dan saya Alam Syah Maparesa mengucapkan terima kasih banyak. Sampai kita ketemu di edisi yang lain. Salam anak modul. Salam anak modul.